Halo, balik lagi di part 3. Di part 3 kita akan fokus bagaimana mengeset semua controller dalam satu hierarki human form supaya beberapa hal perlu kita otomatis seperti kedua tangan yang ikut pelvis, pelvis yang ikut kedua telapak kaki, lalu kedua telapak kaki akan ikut global controller seperti itu. Oke, yang pertama kita akan hide dulu poligonnya supaya kita kerja lebih mudah. Sesudah itu kita akan hide juga nerve surface karena kita sudah selesai untuk setup skinning. Yang pertama, kedua telapak tangan akan di-parent ke pelvis, gitu ya. Lalu pelvis akan di-parent ke balance controller, gitu. Nanti balance controller akan di-setup dengan constraint ke kedua telapak kaki, tapi dua telapak kaki ini akan di-parent ke global controller. Sampai sini cukup simpel. Selanjutnya adalah bagaimana membuat supaya balance controller ini selalu ada di tengah kedua telapak kaki, sehingga yang tadinya pelvis itu di-parent ke balance control, sehingga secara otomatis pelvis akan mengikuti kemanapun dua telapak kaki bergerak secara otomatis. Gitu ya. Oke, simpelnya kita akan select controller kaki kiri, lalu select balance controller. Sesudah itu kita akan switch dari modelen ke rigging. Di sini ada constraint, kita buka constraint. Di point constraint, optionnya kita buka, gitu ya. Nah, di point constraint, kita hanya memakai X dan Z, Y tidak dipakai. Kenapa? Supaya ketika kaki diangkat, pelvis juga tidak terangkat, gitu ya. Oke, ini saya langsung apply. Balance controller akan ketarik ke kaki kanan controller, gitu ya, secara otomatis. Kalau dua-duanya kita constraint kedua telapak kaki balance controller ini, maka balance controller akan dipaksa selalu di tengah dari kedua controller telapak kaki. Oke, kita akan lanjutin telapak kaki kanan, lalu select balance controllernya, kita akan apply sekali lagi. Oke, sekarang balance controller sudah ada di tengah telapak kaki. Kalau kita lihat, kalau kaki kiri digeser, secara keseluruhan hierarki mulai dari pelvis ke atas akan ikut balance controller. Sementara balance controller dipaksa selalu di tengah-tengah kedua controller telapak kaki. Begitu juga kalau ini di sebelah kanannya digeser. Untuk ngeset rotation, ini antisipasi jika kita memerlukan telapak kaki ini terotet ketika jalannya belok, maka kita memerlukan constraint orient. Select dulu telapak kaki, controller telapak kaki kiri, lalu balance controllernya, kita buka constraint, kita pilih orient setup. Di orient setup kita hanya memerlukan constraint axis-nya di Y. Kalau kita apply, sepertinya dia tidak ada perubahan. Karena apa? Karena kontrolernya, rotasinya juga tidak ada perubahan apa-apa. Kalau kontrolernya kita rotate, maka balance controllernya juga akan ikut. Supaya ikut kedua-duanya, maka kita akan apply orient constraint ke kaki kanan controller ini juga. Oke, nah sekarang
Kalau salah satu kakinya kita rotate, maka balance controller akan dapat average value dari rotasi controller kaki kiri dan rotasi controller kaki kanan. Maka secara otomatis hierarki di bawahnya seperti pelvis dan kedua telapak tangan pun akan mengikutinya. Oke, setupnya selesai. Kita tampilin semuanya. Kalau sudah, di sini kita akan hide dan masukkan ke dalam layer rig-nya. Jadi ini saya none dulu, show nerve surface dan clusternya. Ini saya masukkan dalam layer hide, terus saya akan cari cluster, controller, cluster. Sepertinya saya tidak locator and clock fluid dynamic join subdivision. Oke, ini saya all aja. Oke, lalu saya hide polygon. Ini saya select manual. Mungkin saya saja yang tidak menemukan. Oke, ini sudah saya masukkan dari sini. Ini saya kasih nama soft rig. Oke, sudah di hide, lalu saya tampilkan semuanya. Oke, sekarang kita cek mulai dari pelvis. Kalau ini saya gerakin, oke ya, berhasil. Tangan berhasil, tangan kanan berhasil, kaki kiri controller berhasil, kaki kanan berhasil. Terakhir, global controllernya apakah berhasil? Berhasil ya? Oke, akhirnya di sesi ini semua setupnya selesai.